Soleh menaiki tangga untuk ke kamarnya. Terdengar sayup-sayup gemericik air dari kamar mandi yang ada di atas. Soleh mengira kalau Ana sedang berada di kamar mandi. Soleh berencana mengagetkan kakaknya Ana itu. Perlahan-lahan Soleh membuka kamar mandi di lantai 2. Namun Soleh kaget sekaget-kagetnya karena di dalam kamar mandi ada sosok perempuan berbadan bungkuk yang sedang menyiram badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Ngromet? Kembali lagi bertemu di channel misteri Ngromet Ngromyah Medeni bersama saya Robi Panca di segmen Kikir Kisah Kiriman. Di segmen ini kami akan membacakan kisah kiriman dari sedulur Ngromet. Oke, sebelum bercerita kisah ini, izinkan saya untuk mengingatkan bagi sedulur yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe untuk memberikan semangat kepada kami agar terus berkarya dengan cerita yang lebih menarik. Dan juga tak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Ngromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula saya ingin mengingatkan, apabila kita mendengar, membaca, atau menonton kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Sedulur, cerita misteri kali ini berasal dari sedulur Ngromet asal Tegal. Sebut saja Wastam, karena narasumber kali ini tidak mau namanya disebutkan. Wastam dan istrinya, sebut saja Wati, memiliki 2 anak bernama Ana dan Soleh. Anak ini sudah lulus SMA dan Soleh masih duduk di bangku SMA. Singkat cerita, pasangan ini baru saja membeli rumah yang sudah lama tidak ditempati. Sebenarnya Ibu Wati dan anak-anaknya ini kurang menyukai rumah ini. Namun karena sang ayah Wastam menyukai rumah ini, mereka tetap membeli rumah dengan 2 lantai tersebut. Rumahnya memang terlihat kurang terurus karena terlalu lama tidak ditempati, sehingga terasa dingin. Walaupun sudah dibersihkan sebelum ditempati, namun hawa angker masih terasa. Sebelum tinggal di sana, pada suatu hari, Ana sempat bercerita kepada ibunya bahwa Ana ini memiliki perasaan aneh dengan rumah itu. Namun ibunya mengabaikan perasaan Ana ini. Setelah rumah ini dibeli, mereka pun melakukan proses pindahan sebagaimana layaknya orang-orang pindahan rumah. Keluarga ini mulai menata perabotan di setiap ruangan. Ana mendapatkan kamar di lantai 2 dekat dengan kamar adiknya Soleh. Sedangkan Wastam dan istrinya berada di kamar lantai bawah. Setelah semuanya beres ditata, Soleh menaiki tangga untuk ke kamarnya. Tangga yang terbuat dari kayu yang cukup tinggi ini terdengar sayup-sayup
gemericik air dari kamar mandi yang ada di atas. Soleh mengira kalau Ana sedang berada di kamar mandi. Tak ada firasat apapun, Soleh berencana mengagetkan kakaknya Ana ini. Perlahan-lahan Soleh membuka kamar mandi di lantai 2. Namun Soleh kaget sekaget-kagetnya, karena di dalam kamar mandi ada sosok perempuan berbadan bungkuk yang sedang menyiram badannya. Ternyata itu bukan Ana, karena badannya lebih besar, rambutnya yang terurai panjang berantakan, dan baju yang dikenakan seperti orang tua pada zaman dahulu, mengenakan kain jarit yang dipakai hingga dada dengan warna gelap. Mengetahui bahwa itu bukan Ana, Soleh teriak sambil berlari menuju ke lantai bawah meminta tolong. Soleh ketakutan setelah melihat perempuan aneh itu. Ia lalu mengadu kepada kedua orang tuanya. Mendengar cerita Soleh ini, ayah dan ibunya tidak percaya karena mereka tidak melihat perempuan bungkuk sama sekali. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Bu Wati justru mulai mengalami serangkaian kejadian aneh. Bukan di kamar mandi, tapi di ruang dapur. Saat berada di ruang tengah pada malam hari, Bu Wati mendengar suara keramaian di dapur. Seperti ada aktivitas orang memasak. Lantaran penasaran, Bu Wati pun menuju ke dapur untuk mengeceknya. Anehnya, lampu di dapur mati dan posisinya gelap. Saat Bu Wati menyalakan lampu dapur, ia kaget karena melihat benda seperti pisau, garpu, dan sendok yang melayang-layang di udara. Melihat itu, Bu Wati sontak menjerit sampai semua orang terbangun. Setelah sering mengalami peristiwa aneh itu, keluarga itu baru mendengar cerita dari tetangga jika rumah yang ditempatinya dulunya milik Pak Agus, ternyata tanahnya dahulu sudah diwakafkan untuk pemakaman umum warga. Namun Pak Cipto yang masih keluarga Pak Agus mengaku kalau tanah itu diwariskan kepadanya. Pak Cipto bahkan membangun rumah di atas tanah itu tanpa seizin dari Pak Agus. Pak Cipto kemudian membawa semua keluarganya untuk tinggal di rumah itu. Tapi setelah ditempati, keluarga Pak Cipto sering bertengkar hebat. Bahkan istri Pak Cipto ini sampai kesurupan. Tak lama setelahnya, Pak Cipto meninggal dunia dalam kondisi sakit yang aneh. Setelah itu, rumah ini terbengkalai dan menjadi rumah yang menakutkan bagi warga sekitar. Demikian sedulur Gromet, cerita kiriman dari Pak Wastam. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya dan tim mohon maaf jika dalam menceritakan kisah ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.